Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat, ada dalam perlindungan kasih Tuhan, dan saya percaya bahwa hari ini hari yang sukacita di mana Tuhan jadikan untuk kita berkumpul bersama-sama beribadah. Meskipun hari ini kita masih tetap online, tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita saat hari ini. Dan mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan bahwa di tempat ini Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari pertama, pertengahan, sampai pada akhir ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, Jemaat Sidri Taman Salem yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memulai memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat suara. Tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita. Dan ini waktunya juga saya mau membagikan firman Tuhan untuk kita memberi. Saya percaya bahwa ada kuasa dalam kehidupan memberi. Oleh sebab itu ada kasih karunia akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Bahwa bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Nah, mari satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Luar biasa. Dalam terjemahan yang lain juga berkata begini, "Maka sekarang kamu berlimpah-limpah dalam segala sesuatu." Dikatakan kamu berlimpah. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang berlimpah. Dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikiannya hendaklah kamu juga berlimpah-limpah dalam anugerah ini. Nah, anugerah yang firman Tuhan katakan di sini, ini mengacu kepada konteksnya adalah tentang memberi dan menerima. Saya percaya bahwa kuasa luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita adalah kuasa untuk memberi dan juga kuasa untuk kita bisa menerima. Di mana sewaktu kita belajar untuk memberi, kita sedang membangun satu ruang di dalam hati kita, di dalam kita, untuk terus mempercayai Allah bahwa Allah sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu sumbernya itu datang daripada Allah. Oleh sebab itu, sewaktu kita membuka ruang hati kita untuk bisa mempercayai kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa
kasih karunia itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Bahwa untuk kita bisa mendapatkan itu, ini bukan kekuatan kita, ini bukan usaha kita, tapi ini adalah kekuatan Tuhan, kasih karunia. Tuhan memampukan kita. Artinya bahwa kasih karunia artinya kekuatan yang kita terima daripada Tuhan secara cuma-cuma. Oleh sebab itu, kita punya kemampuan juga yang Tuhan kasih sehingga kita mampu untuk bisa memberi, sehingga kita bisa punya mampu untuk bisa menolong, sehingga kita punya mampu untuk bisa memberkati pekerjaan Injil. Saya percaya bahwa kasih karunia itu ada dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang hanya berhenti mempercayai Allah, namun berhenti pada keperluan mereka sendiri. Keperluan saya dulu sendiri memenuhi kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan memanggil kita dua, bahwa kita untuk diberkati dan kita juga menjadi berkat. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa sewaktu kita membuka ruang hati kita untuk kita mempercayai bahwa Tuhan sudah memberkati kita, maka ini waktunya untuk kita bisa memberi. Saya percaya jika kita mau untuk terus membangun gereja, membangun pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, maka kita juga akan menabur di gereja, di dalam pelayanan, di dalam setiap kehidupan kita, di kehidupan kita hari-hari, maka kita akan melihat bahwa kasih karunia itu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Dan mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, terima kasih untuk kasih karunia-Mu melimpah atas kami, sehingga dimampukan kami untuk kita bisa untuk memberi. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, dan kami percaya dengan hati kami bahwa kasih karunia itu sudah melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami memberi, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya percaya bahwa semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat berkuasa, dan firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita membuka hati kita, harapkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita, menguatkan kita, membangkitkan iman kita. Nah, mari sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kami bawa hidup kami, menundukkan hidup kami di bawah otoritas dari firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berbicara bagi kami, sehingga apa yang kami dengar itu akan membangkitkan iman kami, menguatkan kami, mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, dan kita masuk di minggu yang terakhir di bulan November. Saya percaya bahwa sekarang kita sudah siap-siap untuk kita masuk di bulan Desember, dan kita akan sudah mengalami yang namanya Natal. Dan saya percaya bahwa dimanapun saja kita berada, saya beberapa kali jalan di beberapa toko, beberapa mall, saya sudah mendengar lagu-lagu Natal sudah mulai terdengar. Dan hari ini saya mau bagikan firman Tuhan untuk menguatkan kita, memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk kita bisa berjalan dalam janji firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau bagikan dengan topik yang namanya hidup dalam janji Allah. Dan saya percaya bahwa setiap daripada kita hidup karena ada janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Maka janji Allah itu bahwa Allah akan memberkati kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah janjinya. Oleh sebab itu sampai hari ini kita ada, itu karena kasih karunia Tuhan, karena ada janji-janji. Nah, kita tahu bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia.
Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, saya mau berikan pertanyaan bagi setiap Bapak Ibu di rumah. Pernahkah saudara menjanjikan sesuatu buat seseorang? Berapa banyak dari kita menjanjikan sesuatu kepada seseorang tapi gagal menepatinya? Pernahkah saudara dijanjikan oleh seseorang dan orang itu tidak menepatinya? Mungkin kita sudah mendapatkan janji-janji dan kita bilang, janji-janji mana? Nah, hari ini saya mau beritahukan bagi setiap Bapak Ibu bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia berjanji, maka dia akan melakukannya. Nah, mari kita, sebelum kita bisa maju lebih dalam, mari kita lihat apa definisi dari janji. Nah, saya dapatkan di sini bahwa definisi dari janji adalah kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Artinya bahwa Allah yang berjanji, dia bersedia, dia punya kesanggupan untuk berbuat sesuatu, untuk menyatakan apa yang dia sudah janjikan, itu terjadi. Nah, tanpa sadari kita berada dalam satu kehidupan di mana kita melihat bahwa janji-janji dari manusia seringkali itu mengecewakan kita. Oleh sebab itu, ini mempengaruhi kita untuk bisa mempercayai janji Tuhan. Oleh sebab itu, janji Tuhan tidak bisa kita samakan dengan janji manusia. Mungkin manusia berjanji dan dia bisa mengecewakan kita. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berjanji dan dia juga akan menepatinya. Selalu tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Karena dalam keadaan apapun juga kita harus tetap berpegang kepada janji firman Tuhan. Pertanyaannya, janji apa yang Tuhan sudah berkata kepada Bapak Ibu? Sewaktu saudara baca firman, mungkin saudara datang ke ibadah dan ada janji firman Tuhan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Janji apa yang sudah Tuhan bicarakan bagi Bapak Ibu? Nah, kita harus percaya bahwa firman Tuhan adalah janji Allah bagi kita. Firman Tuhan adalah isi dari janji-janji Tuhan bagi setiap dalam kita. Oleh sebab itu, kita perlu untuk membacanya. Kita perlu untuk merenungkannya. Kita perlu untuk baca itu siang dan malam. Kita perlu memegangnya. Kita perlu apa? Merenungkannya itu. Kita perlu memegang firman itu erat-erat. Supaya kita bisa menyimpannya itu di hati kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat berkuasa dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, banyak orang berkata, janji apa ya yang Tuhan janji? Jangan-jangan kita lupa untuk membaca firman Tuhan. Dan mari saya mendorong untuk setiap daripada kita, untuk kita bisa berjalan dalam hidup dalam janji Allah, kita perlu untuk membaca firman Tuhan. Kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu kita bisa memegangnya dan erat-erat dan kita simpan itu di dalam hati kita. Oleh sebab itu, waktu firman itu ada dalam hati kita, maka iman kita muncul. Meskipun keadaan kenyataan tidak terjadi sesuatu apapun seperti yang kita harapkan, kita harus tetap memilih untuk tetap percaya memegang janji Allah. Kita terus mempercayai, terus memperkatakannya. Karena janji Allah adalah kehidupan bagi setiap kita. Karena firman Tuhan itu adalah kehidupannya Allah. Tuhan mau untuk mengekspresikan kehidupannya itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berjanji bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa dia akan memberkati kita. Dia berjanji untuk tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh di dalam firman Tuhan. Dan kita akan baca hari ini seorang yang namanya Abraham. Adalah seorang yang kehidupannya itu dia merindukan seorang anak. Tapi dia belum mempunyai keturunan.
Dan Tuhan beberapa kali berfirman kepada dia bahwa dia akan menjadi besar, keturunannya banyak, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan Tuhan berkata juga bahwa engkau akan menjadi berkat. Dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Orang-orang yang memberkati engkau akan diberkati. Orang-orang yang mengutuki engkau akan dikutuki. Nah, seorang ini sangat luar biasa. Meskipun dia tetap menunggu janji Tuhan, dan Alkitab berkata bahwa dia sudah tua. Meskipun dia sudah tua, dia masih tetap mempercayai janji firman Tuhan. Nah, mari kita baca sama-sama di dalam Roma 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow, sangat luar biasa. 19, imannya tidak menjadi lemah. Wow, dia tidak menjadi lemah imannya. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, ini ayat kunci kita di ayat 20 ini. Nah, mari kita terus ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Jadi ini tidak tulis buat Abraham saja, tapi ditulis juga bagi setiap daripada kita. Dan saya percaya itu. Ya, bahwa firman Tuhan ini juga ditulis juga buat kita. Oleh sebab itu saya sangat percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang sangat luar biasa. Dan kalau kita baca terus sampai dengan ayat 25, kita melihat bahwa Tuhan itu bekerja dengan sangat luar biasa. Dia memperhitungkan berita baiknya bagi setiap daripada kita, bahwa janji Tuhan itu akhirnya tergenapi. Janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan Abraham. Meskipun sampai dia sudah berumur 100 tahun, tetap janji Tuhan tetap tergenapi. Dan saya percaya bahwa itulah Tuhan kita. Dia berjanji, dia akan selalu menepatinya. Oleh sebab itu, dalam usia yang sudah sangat-sangat tua, sudah 100 tahun, dan rahim Sarah sudah tertutup, Tuhan yang sudah berjanji, dia menepatinya. Nah, kita lihat sama-sama di ayat yang ke-20 ini, ayat utama yang saya mau angkat di sini, bahwa dikatakan bahwa terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Sangat luar biasa. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Nah, sangat luar biasa. Tadi kita sudah baca bahwa firman ini bukan ditulis hanya kepada Abraham saja, tapi janji firman Tuhan ini ditulis juga kepada kita. Yang percaya katakan amin. Janji ini juga bagi kita. Tentu bagi setiap daripada kita ingin mengalami janji-janji Allah. Setiap daripada kita rindu untuk bisa mengalami janji Allah seperti yang Abraham alami. Dia ingin mendapatkan janji Allah itu terjadi, digenapi dalam kehidupannya. Dan mari hari ini kita mau belajar. Saya mau bagikan ada beberapa 3 hal bagaimana kita bisa mengalami janji Allah dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat yang ke-20 tadi, mari kita lihat sama-sama. Dikatakan bahwa terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami janji Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan bimbang. Jangan bimbang. Alkitab berkata bahwa
orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang mengombang-ambing kian kemari. Artinya bahwa orang yang bimbang adalah orang seperti namanya ombak. Dia mulai menjadi ragu. Benar nggak sih ya? Benar nggak ya janji Tuhan ini ya? Benar nggak ya? Nah, hari ini saya mau bilang kata, jangan bimbang. Jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak pernah tenang dalam hidupnya. Pada akhirnya, ia tidak mendapatkan satupun janji Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mau bagikan bagi setiap Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita, jangan bimbang. Kenapa kita bisa bimbang? Pertanyaannya. Yang pertama yang saya mau sharing bahwa karena tidak percaya bahwa itu bisa berhasil. Benar nggak ya? Janji Tuhan ini terjadi ya? Benar nggak ya? Kita selalu mempunyai satu perkataan yang untuk memperagukan, membuat kita akhirnya bisa bimbang. Yang kedua, kenapa kita bisa bimbang? Karena kita takut gagal. Kita terima janji dan kita bilang, kalau gagal gimana ya? Akhirnya bisa membuat kita akhirnya tidak bisa mengalami janji Tuhan. Kenapa kita bisa bimbang? Kita mulai untuk membandingkan. Kita seringkali membandingkan janji Tuhan dengan janji manusia. Dan seringkali kita sudah dikecewakan oleh janji manusia. Sehingga kita juga bisa berkata bahwa Tuhan yang berjanji juga Tuhan juga tidak akan melakukan bagi kehidupan kita. Dan saya mau katakan bahwa itu adalah satu kebohongan. Kita tidak perlu untuk bisa mempercayai itu. Kita harus tetap berdiri kepada janji firman Tuhan. Bahwa Allah kita yang sudah berjanji, Dia akan tetap menepati janjinya. Kalau kita pegang janji Tuhan, jangan pernah kita bandingkan dengan manusia yang seringkali pernah berjanji dan tidak pernah menggenapinya. Tapi marilah kita berpegang kepada janji firman Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang berjanji, Dia akan menepatinya bagi setiap kehidupan kita. Tapi seringkali kita mau mendapatkan itu dengan cara yang mudah. Seringkali kita mendapatkan janji Tuhan dan kita mengharapkan itu mudah, mau cepat terjadi. Kita mau lebih banyak memilih yang namanya cara yang gampang, cara yang mudah, cara yang cepat, cara untuk tidak mau untuk membayar harga. Nah, kita lihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita untuk tetap memilih janji Allah? Dan kita tetap percaya bahwa janji Allah adalah janji yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa janji Allah itu sangat terbaik? Karena janji Allah selalu digenapinya melalui yang namanya proses. Proses. Seringkali manusia tidak mau mengalami yang namanya proses. Dia mau mengalami segala sesuatu itu yang instan. Oleh sebab itu kita tahu hari-hari ini bahwa segala sesuatu itu bisa yang cepat, instan. Hari ini bisa duduk kayak di rumah, sambil tidur, main handphone, makanan bisa dipesan makanan dan bisa dikirim. Hari ini kita juga bisa melihat bahwa segala sesuatu itu mau yang cepat, tidak mau ada yang proses. Makan mie instan, kopi instan, makanan instan siap saja. Semuanya mau yang cepat, tidak mau memproses, melewati proses. Nah, hari ini saya mau memberitahukan bagi setiap Bapak Ibu, untuk kita bisa tetap memegang janji Allah, pilihlah yang menyenangkan Tuhan. Buatlah pilihan supaya kita tidak menjadi bimbang, tapi buatlah pilihan untuk kita tetap menyenangkan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami janji Tuhan itu? Jangan bimbang. Dalam mengambil keputusan kita tahu bahwa Abraham juga pernah membuat keputusan yang salah. Tuhan sudah berjanji kepada dia bahwa dia akan mempunyai anak dari Sarah.
Tapi karena dia mendengar dari istrinya bahwa dia sudah tua, dan istrinya memberitahukan kepada dia, ya udah, kamu ambil aja gundik. Ada banyak ini, ada perempuan, dan dia ambil seseorang yang namanya Hagar. Dan akhirnya kita tahu bahwa Hagar akhirnya hamil dan punya anak yang namanya Ismail. Dari sini kita bisa belajar bahwa Abraham pernah membuat satu kesalahan. Dia membuat keputusan, membuat pilihan yang tidak menyenangkan Allah, tapi dia membuat keputusan untuk menyenangkan dagingnya, membuat keputusan untuk menyenangkan manusia, supaya istrinya senang, supaya ketahuan bahwa dia mempunyai anak. Dan kita juga tahu bahwa janji Tuhan itu bagi Abraham bahwa mereka akan mempunyai seorang anak. Bahwa dia akan mempunyai anak dan akan sangat-sangat diberkati. Nah, di sini kita mau melihat bahwa jangan pernah pilih yang sementara. Pilihan jangan pernah yang sementara. Pilihlah yang kekal. Jangan pernah lihat sementara. Sebagai contoh, kalau mungkin saudara yang pacaran, mungkin saudara yang ini, wah ini udah cantik nih, udah cocok nih. Kayaknya ini udah mantap nih. Udah pas nih. Belum tentu. Tapi kita harus membuat pilihan-pilihan. Supaya itu bisa membawa dampak yang kekal. Segala sesuatu yang bersifat kelihatan, itu hanya sementara, saudara. Oleh sebab itu sangat penting, kalau kita mau memilih, pilihlah yang kekal. Dan sewaktu kita membuat pilihan, pilihlah yang melewati yang namanya proses. Jangan pernah mau yang gampang. Karena sewaktu kita melewati proses untuk mengenapi janji Allah, maka di situ kita akan dibentuk Allah. Di situ kita bukan hanya tahu, tapi kita mengalami. Dan kita tahu bahwa Abraham pernah membuat pilihan yang salah. Akhirnya dia bisa melihat dampaknya. Akhirnya seseorang yang hamil, yaitu gundik dari istrinya, Sarah, yang bernama Hagar. Kita melihat bahwa kegagalan daripada Abraham, jangan pernah kita mengulanginya. Oleh sebab itu saya mau katakan sekali lagi, janji Allah sedang kita tunggu dalam kehidupan kita. Janji Allah apa yang sedang kita tunggu dalam kehidupan kita? Jangan pernah bimbang. Pilihlah segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika kita mau melayani, pilihlah apa yang kita lakukan ini menyenangkan Tuhan atau enggak. Apakah kita memilih ini hanya sementara atau kekal? Apakah kita memilih ini melewati proses atau kita mau mengambil jalan instan? Tapi yang pesan saya, jangan bimbang. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami janji Allah dalam kehidupan kita? Yang kedua itu memperkuat iman kita. Nah, Alkitab itu sangat-sangat luar biasa. Tadi dikatakan bahwa di ayat 20 dikatakan bahwa terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Dikatakan itu malah ia diperkuat dalam imannya. Sewaktu kita menunggu janji Tuhan, sewaktu kita menunggu janji-janji Allah bagi dalam kehidupan kita, dan janji itu belum terjadi dalam kehidupan kita, dibutuhkan yang namanya iman. Kita perlu untuk tetap perkuat iman kita. Untuk kita bisa tetap percaya bahwa janji itu bisa terjadi. Yang percaya katakan amin. Kita perlu untuk memperkuat iman kita. Iman kepercayaan kita. Kepercayaan kita itu perlu untuk diperkuat. Kenapa? Karena kepercayaan kita itu bisa goyah. Kepercayaan kita bisa runtuh. Kepercayaan kita bisa hilang. Karena apa? Karena kita mendengar berita-berita yang tidak benar. Kita mendengar suara-suara yang tidak benar. Sehingga membuat kita
iman kita menjadi lemah. Iman kita tidak menjadi kuat. Oleh sebab itu hari ini saya mau sharing bagi Bapak Ibu bagaimana kita memperkuat iman kita. Yang pertama, seiring dengan waktu. Untuk kita bisa kuat iman kita itu harus melewati namanya waktu. Tidak bisa langsung kuat. Yang kedua, seiring dengan pengenalan. Yang ketiga, seiring dengan pengalaman. Nah, saya dapatkan di sini bahwa untuk kita tetap memperkuat iman kita, kita perlu yang namanya waktu. Kita perlu yang namanya pengenalan. Kita perlu yang namanya pengalaman. Dan saya percaya sebagai contoh, kalau kita mengenal dengan seseorang, tidak semerta-merta langsung kita bisa percaya dengan orang itu. Kita perlu waktu untuk bisa mengenal dia. Kita perlu waktu untuk bisa mengenal orang ini. Apa yang dia katakan, itu bisa dipercaya enggak? Nah, sewaktu kita bisa terus berjalan dengan waktu, akhirnya kita bisa punya pengalaman-pengalaman yang baik ataupun tidak baik dengan orang itu, sehingga kita bisa punya yang namanya pengenalan. Oleh sebab itu sangat-sangat penting. Karena saat-saat tantangan datang, situasi yang sulit datang, suatu krisis terjadi, menerpa kehidupan kita, kita perlu untuk terus memegang janji Allah. Karena janji Allah adalah ya dan amin. Dan itu malah harus dilewati yang namanya proses. Proses itu untuk kita tetap memperkuat iman kita. Untuk tetap percaya bahwa kita harus punya suatu keyakinan dalam kehidupan. Dan kita harus berkata bahwa Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih. Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Dan saya percaya bahwa janjimu Tuhan itu tak akan terjadi dalam kehidupanku. Kita terus memperkatakan. Kita memperkatakan apa yang kita percayai lewat firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa seiring berjalannya waktu, sewaktu kita tetap kuat, sewaktu kita mulai yang namanya pengenalan, sewaktu kita punya pengalaman, maka kita akan melihat bahwa janji Allah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu akan juga terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu yang ada di rumah. Itu yang kedua. Dan yang pertama kita sudah belajar bahwa jangan bimbang. Dan kita juga sudah belajar untuk yang kedua itu untuk memperkuat iman kita. Kenapa iman kita perlu diperkuat? Karena iman datang dari firman Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita bisa tetap punya iman yang kuat, iman yang kokoh. Kita tetap harus bangun di atas dasar firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, maka semua akan sia-sia. Karena Alkitab berkata segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu dengan iman. Artinya bahwa kita tetap harus percaya bahwa janji Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu di sekeliling kita. Dan saya juga percaya bahwa mujizat juga Allah akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga dalam kehidupan saya. Meskipun kita belum melihat, tapi kita akan percaya bahwa jalan-jalan terbuka. Kita percaya bahwa ada mujizat terjadi, ada favor, ada perkenan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa itu adalah janji Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang berjanji. Oleh sebab itu kita perlu untuk membaca firman Tuhan supaya kita bisa mendapatkan janji Tuhan itu bagi kehidupan kita. Nah, kita menyimpan janji itu di dalam hati kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa janji itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat dimasuk kepada poin yang ketiga. Bagaimana supaya kita bisa berjalan dan mengalami janji Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu memuliakan Allah. Nah, di Alkitab tadi sudah ayat 20 dikatakan, dan ia memuliakan Allah. Jadi dia tidak bimbang, dia memperkuat imannya, dan dia memuliakan Allah. Nah, sangat penting untuk kita bisa memuliakan Allah. Sangat penting. Dalam keadaan apapun juga, sewaktu janji Allah belum terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, mulailah belajar untuk kita memuji Allah. Dalam keadaan Tuhan,
Seperti apa yang seringkali saya bangun dalam kehidupan saya, dan saya selalu bilang, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau dahsyat, janjimu ajaib dalam hidupku. Engkau tidak pernah terlambat, selalu terjadi dalam hidupku. Nah, sewaktu kita bangun untuk memuliakan Allah, sewaktu kita mulai untuk bersyukur, sewaktu kita mau untuk berdoa, sewaktu kita mau untuk terus menyembah Tuhan, maka kita akan melihat bahwa roh kita akan menyala-nyala dalam kehidupan kita, akan bernyala-nyala. Sewaktu roh kita bernyala-nyala, maka kita itu akan menguasai jiwa kita. Nah, di dalam jiwa kita itu ada emosi, ada pikiran, dan ada kehendak. Nah, seringkali di dalam jiwa kita, kita selalu berperkara dengan hal yang kita melihat dengan kenyataan. Kita berperasaan, kita pikir, apa mungkin? Selalu mau untuk segala sesuatu itu yang terjadi dengan pikiran kita. Tapi sewaktu kita memuji Tuhan, roh kita bernyala-nyala, maka roh yang bernyala-nyala itu menguasai yang namanya jiwa kita. Maka jiwa kita yang dikuasai itu akan mempengaruhi tubuh kita. Maka tubuh kita itu akan sehat, tubuh kita akan antusias. Maka Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Oleh sebab itu kita mau untuk mempunyai hati yang bergembira. Sewaktu kita mempunyai hati yang gembira, maka kita akan bisa untuk terus memuliakan Allah. Kita percaya bahwa janji-janji Allah akan terjadi dalam kehidupan kita, dan juga akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita perlu untuk terus memuji Allah. Kita perlu untuk memuji Dia. Sewaktu Abraham itu, saya bisa membayangkan, makanya dikatakan bahwa Abraham itu tetap percaya kepada janji Tuhan. Meskipun dia sudah tua, meskipun dia belum melihat. Dan saya dapatkan, saya renungkan, mungkin waktu dia berjalan, dia tetap bernyanyi, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Dan saya percaya waktu rohnya dia bernyala-nyala, maka janji Tuhan, iman dia bangkit. Maka dia akan dikatakan bahwa dia akan tetap mempertahankan imannya untuk percaya kepada janji Tuhan. Imannya akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita, akan mendatangkan mujizat dalam kehidupannya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya merenungkan, mungkin pada saat Abraham itu sedang menanti janji Allah, mungkin dia merenung, dia lagi lihat, kok belum terjadi. Tapi ketika itu terjadi, Alkitab berkata bahwa dia mempertahankan imannya. Dia tetap percaya kepada janji Allah. Saya percaya, sewaktu kita tetap berpegang percaya kepada janji Allah, maka kita akan melihat janji itu tergenapi dalam kehidupan dia, setiap daripada kita. Sewaktu kita tetap percaya kepada janji Tuhan, maka kita akan melihat kedahsyatan Tuhan akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan sampai saat dia melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, kalau hari ini saudara masih tetap menunggu janji Tuhan, dan janji Tuhan itu belum tergenapi, dan saya mau mengatakan bagi Bapak Ibu, jangan bimbang. Karena orang bimbang itu seperti kayak gelombang mengombang-ambing, kian kesana kian kemari. Yang kedua, mari kita tetap memperkuat iman kita. Yang ketiga, memuliakan Allah. Dan saya percaya, sewaktu kita bangun kehidupan kita, maka kita akan melihat janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Dan mari sebelum kita menutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami percaya Engkau sudah berfirman, Engkau sudah berkata melalui hamba. Kami percaya
Inilah waktunya Tuhan untuk Roh-Mu Kudus bekerja. Kau sudah berbicara dan setiap orang yang mendengar boleh imannya bangkit ya Bapa. Terima kasih. Saya percaya Tuhan, Engkau hamba terbatas, tapi Roh-Mu yang tidak terbatas. Engkau yang meteraikan setiap firman yang didengar di dalam setiap hati, sehingga mereka boleh berjalan dengan iman yang percaya, sehingga mereka boleh melihat janji Tuhan tergenapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.